adalah Yesus katakan, jangan takut. Jangan takut. Aku menunggumu di Galilea. Jangan takut. Sangat menarik juga, saudara. Kalau Galilea disebutkan 2 kali di dalam perikop ini, maka jangan takut juga 2 kali di dalam di antara buku Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Jangan takut 2 kali. Dan kata takut itu muncul 4 kali. 1, kata takut ketika tentara-tentara itu melihat kubur itu terbuka dan malaikat ada. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Dan takut yang kedua adalah ketika Maria dan Maria yang lain, Maria Magdalena dan Maria yang lain, melihat bahwa kubur itu kosong. Mereka kebingungan dan kemudian muncul malaikat mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Kepada Maria yang percaya kepada Yesus, Yesus katakan, jangan takut. Malaikat katakan, jangan takut. Kepada para tentara yang tidak percaya kepada Yesus, tidak ada hiburan untuk mengatakan kepada mereka, jangan takut. Saudara, untuk Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang merindukan untuk berjalan bersama dengan saudara-saudara iman menuju kepada kerajaan surga, maka dorongan bagi kita adalah jangan takut berjalan menuju ke surga. Jangan takut. Selaku yang kasih dalam Tuhan, apa yang ditakuti? Apa yang ditakuti? Bagi Maria dan Maria yang lain pada waktu itu mungkin mereka takut melihat malaikat-malaikat dan Yesus sebagai makhluk tokoh supernatural. Mungkin mereka takut oleh karena mereka kebingungan di mana jenazah Yesus. Di mana mereka bisa menemukan Yesus? Mereka takut kehilangan Yesus. Mereka takut mungkin oleh karena tentara-tentara itu bisa saja menuduh mereka. Mereka mungkin takut oleh karena masih terngiang-ngiang kesedihan dan kepedihan ketika Yesus disiksa dan mati di kayu salib. Apapun ketakutan yang mereka alami, jelas ketakutan adalah pengalaman setiap orang. Kita hidup dipenuhi dengan ketakutan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Takut. Masih ingat pada tahun yang lalu menjelang akhir tahun 2022, Presiden Jokowi mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap, menakutkan. Sri Mulyani juga gelap. Puji Tuhan. Oleh karena sampai sekarang Tuhan peliharakan kita, bangsa Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik. Tercukupi. Tetapi apakah sudah aman? Belum aman, saudara. Jangan langsung, sudah lega, tidak akan ada apa-apa. Pertama, oleh karena masih ada beberapa bulan ke depan. Yang kedua, krisis ekonomi bisa mengancam senantiasa. Yang ketiga, kejahatan, saudara. Sekarang ini di tengah jalan saja orang bisa marah-marah, kehilangan kendali, bisa menjadi ancaman bagi kita. Penyakit, puji Tuhan oleh karena COVID-19 sekarang tidak lagi seberbahaya pada waktu dulu, tetapi masih ada. Jadi masih ada ancaman-ancaman ketakutan yang ada di sekitar kita. Dan ada berbagai hal secara pribadi, ketakutan yang menimpa Anda dan saya. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat, saudara, sedikit. Ada satu ketakutan yang sedang dialami oleh para ahli teknologi.
Ini perlu kita lihat, oleh karena ini sesuatu hal yang nyata. Baik, boleh slide berikutnya. Berikutnya. Ketakutan yang sedang melanda hati para ahli teknologi adalah dengan perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan membuat manusia bisa membuat robot-robot. Dan menurut perkiraan pada tahun 2035 maka ada banyak pekerjaan manusia yang tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi oleh robot. Oleh robot. Dan kemudian teknologi yang begitu hebat juga mengatakan bahwa nantinya, ini boleh slide berikutnya ditunjukkan. Yang berikutnya, immortality tahun 2035. Berikutnya, oke. Saudara, ada seorang yang bernama Ray Kurzweil, seorang ahli teknologi dan seorang futurist. Dia mengatakan bahwa tahun 2030 diperkirakan, saudara, 7 tahun dari sekarang itu berarti, akan ada teknologi yang namanya nanobot atau robot-robot kecil. Robot-robot kecil yang bila mana dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan itu bisa membuat manusia lebih sehat, lebih kuat, dan bahkan bisa tidak mati. Wah, nampaknya begitu menjanjikan. Dan saudara, jangan kita mengira bahwa ini tidak mungkin terjadi. Pada waktu manusia berancang-ancang untuk pergi ke bulan, banyak orang yang rohani mengatakan tidak mungkin pergi ke bulan, Tuhan tidak akan izinkan. Teknologi manusia tidak akan mampu. Manusia sampai di bulan. Dan teknologi sekarang ini semakin hebat. Orang semakin canggih. Teknologi yang sekarang ini sedang lagi menyebar dengan AI adalah apa yang disebut dengan ChatGPT. Kalau Anda mau bikin khotbah, tidak tahu Alkitab, sebut ayatnya, saya mau berkhotbah tentang ini, berikan ilustrasi, langsung dibuatkan saudara oleh ChatGPT. Luar biasa. Luar biasa. Sampai saat ini, artificial intelligence itu dikendalikan. Yang berbahaya adalah kalau itu lepas kendali. Yang dimaksudkan dengan dikendalikan adalah seperti berikut, saudara. Kalau kepada ChatGPT Anda minta, tolong buatkan rumus membuat bom. Bisa? Tidak bisa. ChatGPT akan katakan, saya tidak diizinkan untuk membuat itu. Oh, saya mau masuk menerobos kepada account perusahaan ini. Caranya bagaimana? Oh, bisa dia terangkan saudara, tapi tidak diizinkan. Oleh karena dibuat batasan-batasan. Nah, sekarang pembuat ChatGPT namanya Sam Altman. Boleh berikutnya? Dia sendiri ketakutan, saudara. Dia ketakutan. Dia katakan begini. CEO OpenAI Sam Altman memperingatkan bahaya di balik populernya aplikasi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT. Ia mengaku takut melihat perkembangan AI yang sangat cepat. Altman khawatir bahwa AI akan menggusur peran manusia. Dia menekankan bahwa AI hanya bisa berfungsi di bawah perintah atau input manusia, tetapi ia khawatir dengan orang yang mengontrol AI dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian dia katakan, akan ada orang lain yang tidak menerapkan batasan keamanan yang diterapkan. Artinya saudara, AI terkendali, tetapi itu bisa tidak terkendali dan bisa menjadi penghancur bagi banyak orang. Bahkan Elon Musk sendiri saudara, kita perlu perhatikan ini. Elon Musk, salah satu ahli teknologi yang terkenal, dia katakan, ChatGPT is scary good. Bagus, berguna, tapi menakutkan. We are not far from dangerously strong AI. Tidak jauh kita dari AI yang berbahaya tapi hebat. Itu sebabnya dia katakan, AI is much more deadly than nuclear bombs.
Saudara, dunia semakin cerdas, tapi ingat, moral manusia juga semakin rendah. Bukanlah mustahil bahwa apa yang ditakutkan oleh mereka terjadi. Kalau kita mau takut, saudara, maka kita harus khawatirkan perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Itu sebabnya dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan 22 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekira waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, kita semakin dekat kepada pertemuan dengan Yesus di Galilea. Di Galilea. Dunia semakin hebat, tetapi kehebatan dunia ini sedang membawa kepada kehancuran. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan katakan, jangan takut. Dengan kebangkitan Yesus dari kuburnya, itu membuat semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi dikungkung oleh ketakutan. Saudara, khawatir itu baik, tetapi tenggelam dalam kekhawatiran, tenggelam dalam ketakutan, itulah yang berbahaya. Dan kita tidak perlu tenggelam oleh karena apapun dalam kehidupan kita, dalam ketakutan apapun. Kita tidak perlu tenggelam oleh karena Yesus memastikan bahwa Dia sudah menang, segala ketakutan sudah dikalahkan, dan segala sumber-sumber ketakutan akan dimusnahkan. Dan bagi kita, kita bukan hanya menyanyi pujian, bergembira di tempat ini, tetapi kita siap untuk menyambut pujian bagi Allah, Raja di atas segala raja, bagi Yesus ketika Dia datang menjemput kita. Saudara, gambaran kita sekarang 10.000 orang ini adalah bisa menggambarkan kerinduan kita ketika Yesus datang untuk menjemput kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat secara cepat, saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama. Sementara kita berjalan menuju kepada Galilea. Ibrani 12 ayat yang pertama katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Sementara kita berjalan menuju ke pertemuan di Galilea surgawi, yaitu saudara, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa kita. Tinggalkan. Setiap hari kenali apa dosa kita. Tuhan, periksalah hatiku. Berdoa, minta tolong Tuhan untuk kita meninggalkannya. Saudara, hidup kita adalah seperti sebuah perlombaan. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan hidup kita adalah bagaikan perlombaan. Dan kalau kita membaca kata perlombaan dalam bahasa aslinya itu adalah agona. Dalam bahasa Inggrisnya adalah agony. Itu berarti bukan bersenang-senang berlomba, tetapi itu adalah satu keadaan yang sulit, agony, kesulitan, extreme physical or mental suffering, menuntut tantangan yang memedihkan, menyulitkan perasaan kita. Persoalan sulit. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa saksi? Kalau kita mau mengerti, saudara, yang dimaksudkan di sini adalah para supporter kita. Gambaran daripada Rasul Paulus adalah bahwa kita sedang menuju ke surga, berjalan 2 hari atau berapa tahun dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Yesus. Kita tidak jalan sendirian. Ada para saksi yang akan menolong kita. 7 menit lagi, Pak ya. 7 menit lagi. Oke, saudara. Banyak saksi. Siapa saksi-saksi kita itu? Pertama, saudara, para saksi kita adalah para pahlawan iman. Mereka yang sudah menang pada waktu zaman dulu.
Musa, kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-11, kita melihat di sana Habel, Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan disebut juga nama-nama yang lain. Mereka yang sudah menang dalam pergumulan mereka adalah para supporter kita. Walaupun mereka sudah mati, tetapi iman mereka menjadi kesaksian bagi kita. Yang kedua, para supporter kita adalah para malaikat. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7 katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, terus berjalan karena malaikat, bahkan seluruh surga siap mendukung kita. Yang ketiga, siapa lagi pendukung kita? Ini dia saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-25, 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Saudara, pendukung kita adalah pertama, mereka yang beriman yang sudah menunjukkan imannya. Yang kedua, para malaikat supporter kita dan rekan seiman. Rekan seiman kita harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Sayangnya seringkali sekarang ini di WA kita menjatuhkan, menyakiti orang-orang seiman dengan kita, saudara. Stop it. Kita justru harus saling mendukung supaya perjalanan kita bersama-sama akan tiba dengan selamat. Perjalanan ke surga is not a single word. Bukan perjalanan seorang diri, itu adalah perjalanan bersama-sama. Ingat saudara, saling menguatkan suami istri, ketua, penatua, anggota-anggota majelis, saling menguatkan. Yang keempat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang keempat, supporter kita yang sedang menantikan kita di surga adalah Yesus sendiri. Dia berikan dorongan, bahkan Dia siap memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, berjalan terus sampai tiba di Galilea, dan kita tidak perlu kehilangan sorga, kehilangan Galilea rohani. Jangan. Seluruh surga, umat Tuhan saling mendukung. Saudara, saya mau ceritakan sedikit, masih ada 3 menit. Pada waktu ayah saya sakit, dia harus di bypass jantungnya. Dan setelah bypass jantung, tahun ke tahun dia bisa hidup. Tetapi oleh karena gulanya, akhirnya setelah belasan tahun, dia dikatakan oleh dokter harus cuci ginjal. Cuci ginjal. Dan ayah saya tadinya tidak mau. Tapi akhirnya karena dilihat kondisi ginjalnya semakin parah, dia katakan, oke, boleh. Dia cuci ginjal. Dan saudara, pada hari dia cuci ginjal, dia meninggal hari itu. Kami sedih, kami marah, kami kecewa. Kenapa? Kenapa Tuhan? Justru katanya untuk lebih baik, justru meninggal. Saya berbicara kepada dokter ayah saya yang dokter ahli jantung. Dia katakan, pendeta, puji Tuhan. Kenapa dokter? Karena jantung bapak ayahnya pendeta itu selama 17 tahun setelah dia di bypass masih bocor. Masih bocor, sebenarnya tidak sempurna operasi itu. Tapi Tuhan masih berikan 17 tahun untuk dia hidup. Wah, saya kagum. Jadi selama ini hidup ayah saya dari hari ke hari berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, hidup Anda dan saya dari hari ke hari ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalaupun kita mengakhirinya, sebelum ayah saya meninggal, ayah saya ditanya oleh pendetanya, Pak Palar, kalau meninggal nanti mau dikubur di mana? Di Kiawa, di Manado maksudnya, atau di Jakarta, atau di Amerika? Karena keluarganya banyak di mana-mana. Ayah saya katakan, nggak penting di mana dikuburkan. Yang penting adalah bangkit kemana. Dan saya akan bangkit ke surga. Saudara, kebangkitan Yesus
memberikan semangat bagi kita untuk terus berjalan, karena ada harapan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu patah semangat. Tuhan dari hari ke hari sedang membuat mujizat yang ajaib. Dan kalaupun mengakhiri satu kehidupan kita, kita tahu ada harapan yang besar menunggu dan menanti kita. Kehidupan yang Yesus sediakan setelah dia bangkit. Hidup kekal di Galilea rohani, di Yerusalem baru. Tuhan kiranya menuntun kita siang dan malam. Tuhan memberkati semua. Saudara-saudari, segenap umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang menyiapkan hati, mempersembahkan segenap seluruh hidup dan karya kita, segenap usaha dan perjuangan kita kepada penyelenggaraan Tuhan yang Maha Kuasa, agar oleh limpahan kasih-Nya yang telah menyerahkan bagi kita Yesus Kristus Putranya, yang telah mempersembahkan diri melalui wafat dan kebangkitannya, yang menghantar kita untuk meraih kehidupan abadi dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Maka pantaslah kita kini menghanturkan doa-doa kita kepada Tuhan. Satukanlah doamu bersama dengan doa yang saya ungkapkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah asal dan tujuan kehidupan kami. Engkau memberikan kami banyak talenta untuk kami kembangkan, agar karya-karya kami turut mewarnai dunia. Kami boleh mewujudkan peran kami sebagai garam dan terang dunia, membangun jemaat Kristiani yang kiranya menjadi kota di atas bukit, memberi terang dan harapan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan, diterima dan diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat, yang memberi sukacita dan kegembiraan bagi kami semua. Pandanglah segenap hamba-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu yang berhimpun dalam kebaktian yang meriah ini. Lihatlah niat bakti kami dan terimalah persembahan kecil yang kami haturkan kehadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah segenap usaha dan perjuangan kami, masing-masing kami, agar mengembangkan bakat dan talenta dengan sebaik-baiknya, mengupayakan segala sesuatu yang Kau serahkan kepada tangan kami dengan sepenuh hati, sehingga membawa buah-buah yang bermanfaat baik bagi diri kami sendiri maupun bagi banyak orang. Berkatilah banyak pengambil keputusan dan penerap kebijakan masyarakat, terutama di kota kami ini, agar mereka menjadikannya sebagai kesempatan untuk melayani Engkau di tengah kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang berpihak pada orang kecil, sehingga oleh persembahan niat ini, hati kami semakin Kau murnikan dan Kau satukan dalam semangat bersama, berkarya memuji dan memuliakan nama-Mu, demi keselamatan banyak orang, demi kebesaran nama-Mu, demi persekutuan Gereja Kudus. Terimalah persembahan kami ini, ya Tuhan, dan jadikanlah semuanya satu sumbangan yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah mereka yang akan mengelolanya, agar semuanya itu bermanfaat bagi jemaat-Mu, dan terutama membawa kesejahteraan bagi orang. Tuhan, terimalah persembahan kami dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Kristus kami berdoa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.